Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah salah satu saham blue chip Indonesia, INDF, atau Indofood Sukses Makmur, menggunakan analisis fundamental yang mudah dipahami. Siap-siap untuk memperoleh wawasan yang bisa langsung Anda terapkan dalam keputusan investasi Anda. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham menggunakan laporan keuangan dan rasio-rasio penting. Kita akan fokus pada INDF, sebuah perusahaan makanan terkemuka di Indonesia. Pengetahuan ini sangat berharga, terutama bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan mungkin saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba INDF. Pada kuartal 2 tahun 2024, INDF mencatat pendapatan sebesar 112 triliun 913 miliar rupiah. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Laba bersih mereka juga mengesankan, mencapai 9 triliun 859 miliar rupiah. Tren positif ini menunjukkan bahwa INDF terus tumbuh dan menghasilkan keuntungan yang solid. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas INDF. Gross Profit Margin atau GPM mereka di kuartal 2 tahun 2024 adalah 34,4%. Operating Profit Margin atau OPM mencapai 20,0%. Sementara, Net Profit Margin atau NPM adalah 8,7%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa INDF mampu mengelola biaya dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang sehat dari penjualannya. Berbicara tentang posisi keuangan, INDF memiliki aset total sebesar 201 triliun 184 miliar rupiah pada kuartal 2 tahun 2024. Ekuitas mereka mencapai 102 triliun 923 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa INDF memiliki basis aset yang kuat dan ekuitas pemegang saham yang substansial. Kesehatan keuangan INDF juga terlihat baik. Debt to Equity Ratio atau DR, mereka adalah 1,21, yang berarti mereka memiliki lebih banyak ekuitas daripada utang. Equity Multiplier atau EM sebesar 1,95 menunjukkan bahwa mereka menggunakan leverage secara moderat untuk meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Kinerja manajemen INDF terlihat solid. Return on Equity atau ROE mereka mencapai 21,9%, sementara Return on Assets atau ROA adalah 11,2%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa manajemen INDF efektif dalam menggunakan aset dan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Tren ROE dan ROA yang stabil atau meningkat dari tahun ke tahun juga mengindikasikan konsistensi kinerja manajemen. Sekarang, mari kita lihat valuasi INDF menggunakan PE-BAN. Saat ini, harga saham INDF adalah Rp6.500. Berdasarkan analisis PE-BAN, nilai wajar INDF adalah sekitar Rp6.356. Ini menunjukkan bahwa saham INDF saat ini diperdagangkan sedikit di atas nilai wajarnya, dengan margin of safety negatif 2,2%. Namun, perlu diingat bahwa ini masih dalam kisaran wajar mengingat reputasi dan kinerja INDF. Jika kita melihat valuasi menggunakan PB-BAN, kita mendapatkan gambaran yang berbeda. Berdasarkan PB-BAN, nilai wajar INDF adalah Rp8.195. Ini memberikan margin of safety positif sebesar 20,6%. Artinya, jika kita menggunakan metrik ini, saham INDF saat ini mungkin undervalued atau dinilai terlalu rendah oleh pasar. Nah, itulah analisis fundamental singkat untuk saham INDF. Ingat, ini hanya salah satu cara untuk menganalisis saham, dan sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain sebelum membuat keputusan investasi. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Untuk alat analisis saham yang lebih lengkap, Anda bisa mendownload aplikasi Investor melalui link di deskripsi video.
Sampai jumpa di video berikutnya.